Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Patria Laura Natalia dari Universitas Islam Indonesia. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya mewakili tim saya untuk mempresentasikan paper kami yang berjudul Nilai-nilai Islam untuk meningkatkan resiliensi dalam menghadapi pandemi COVID-19. Sejak awal Maret hingga September 2020, telah terkonfirmasi ratusan ribu orang terinfeksi corona dan sebanyak 3,7% darinya terkonfirmasi meninggal dunia. Kemenkes menjelaskan orang yang terinfeksi corona mengalami ketakutan, cemas, atau panik karena virus ini telah memakan banyak jiwa dan belum juga ditemukan obatnya. Sanahan 2020 menjelaskan rata-rata subjek penelitiannya mengalami peningkatan stres dan kemarahan akibat pandemi karena adanya stresor ekonomi dan psikososial, seperti perubahan gaya hidup dan keuangan. Pentingnya mengatasi stres dan mengelola tekanan stres agar tetap seminimal mungkin sangatlah diperlukan dalam menghadapi COVID-19. Hasil survei mengenai kesehatan mental yang dilakukan oleh Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia atau PDSKJI dari 1.552 responden menunjukkan 63% responden mengalami cemas serta 66% responden mengalami depresi akibat COVID-19 dan sebanyak 80% responden mengalami dan menyaksikan kejadian tidak menyenangkan terkait COVID-19 memiliki gejala PTSD. Survei tentang kesehatan mental juga dilakukan oleh Suryastini tahun 2020 menunjukkan dari 3.533 orang yang mengisi survei online berasal dari 34 provinsi di Indonesia, diperoleh hasil sebanyak 55% mengalami gangguan kecemasan dan 58% mengalami gangguan depresi. Survei-survei tersebut menggambarkan masih banyaknya penduduk Indonesia yang memiliki resiliensi rendah ditunjukkan dengan tingginya permasalahan kesehatan mental seperti kecemasan dan depresi akibat pandemi COVID-19. Salah satu karakter yang harus dimiliki individu dalam menghadapi pandemi COVID-19 adalah resiliensi. Penelitian Rand dan kawan-kawan tahun 2020 menunjukkan hasil berdasarkan analisis regresi linier bahwa resiliensi secara signifikan dan berhubungan negatif dengan depresi, kecemasan, dan simptom-simptom somatisasi. Menurut Connor dan Davidson tahun 2003, resiliensi adalah karakter personal di mana orang tersebut memiliki kemampuan untuk bertahan, menyelesaikan masalah, bahkan berkembang di tengah kesulitan yang dihadapi. Menurut Barzilai tahun 2020 menunjukkan orang yang skor resiliensinya tinggi memiliki tingkat kekhawatiran, GAD, dan depresi yang rendah di masa pandemi ini. Pargamen dan Cummings tahun 2020 menjelaskan agama sebagai faktor resiliensi, di mana agama dapat memberikan individu keyakinan dalam memaknai kehidupan beserta stresor kehidupan, yang kemudian dapat memelihara kesejahteraan psikologis. Di Indonesia, yang notabene negara dengan pemeluk Islam terbanyak, tidak terlepas dari nilai-nilai Islam dalam perilaku dan aktivitas sehariannya, sebagai pedoman kehidupan termasuk dalam menghadapi pandemi COVID ini. Paper ini akan membahas bagaimana penerapan dan internalisasi keseharian nilai-nilai Islam berkaitan dengan resiliensi masyarakat dalam menghadapi pandemi COVID-19 berdasarkan literatur perpustakaan. Nilai-nilai Islam dalam konteks pemecahan masalah. Aktivitas ibadah dalam Islam berfungsi sebagai salah satu media psikoterapi yang baik, di mana orang yang terbiasa melakukannya akan terlatih sabar menanggung beban, berbuat baik pada orang lain, dan memupuk spirit melakukan interaksi sosial. Casmini tahun 2020 dan Uyun tahun 2012 menjelaskan, dalam menghadapi pandemi COVID-19, masyarakat dapat mengimplementasikan nilai-nilai hijrah Rasulullah. Jasmini menjelaskan sinergitas nilai ilahiyah seperti doa, zikir, sholat, dan puasa, dan nilai insaniah seperti hubungan manusia dengan sesama seperti kasih sayang, perdamaian, kemurahan hati, dan tolong-menolong antar sesama dapat menghasilkan optimisme dan jiwa semangat dalam menghadapi masalah kehidupan. Hal yang mempengaruhi resiliensi dalam Islam antara lain ikhtiar, sabar,
ikhlas, tawakal, syukur, serta istiqomah berdasarkan faktor internal, sedangkan faktor eksternalnya yaitu kedamaian, keharmonisan, dan kasih sayang berdasarkan penelitian UYUN tahun 2012. Selain itu, berdasarkan penelitian UYUN tahun 2019, mengamalkan zikir serta taubat dapat dijadikan sarana spiritual bagi seorang muslim untuk membantu mengatasi kesulitan dalam hidup dengan meminimalkan kekhawatiran. Yang kedua adalah nilai Islam dalam konteks adaptasi. Salah satu sikap yang diajarkan Islam beradaptasi saat terjadinya wabah yakni terdapat dalam hadis riwayat Bukhari yang menjelaskan ketika terjadi wabah penyakit menular, manusia harus beradaptasi menekan penyebaran wabah penyakit dengan cara tidak memasuki tempat yang terkena wabah dan tidak bepergian apabila tinggal di tempat yang terkena wabah. Hal ini sebagai salah satu bentuk ikhtiar dan tawakal umat muslim saat terjadi wabah. Penelitian Hairina tahun 2020 menunjukkan faktor dominan kebahagiaan pasien COVID-19 yang sedang dikarantina yakni karena lebih banyak berserah atau tawakal kepada Allah dan percaya bahwa ini bagian dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Hamsyah dan Subandi tahun 2017 menjelaskan, zikir sebagai ritual dan meditasi bagi orang muslim berhubungan dengan afektif dan kondisi kognitif yang membentuk afek positif dan menghilangkan afek negatif. Zikir dan tawakal merupakan salah satu nilai-nilai Islam yang dapat diterapkan muslim Indonesia dalam membantunya beradaptasi menghadapi COVID-19. Adapun ikhtiar yang dapat dilakukan yakni membatasi aktivitas di luar rumah jika tidak terlalu penting dan mematuhi protokol kesehatan. Yang ketiga adalah nilai Islam dalam konteks dukungan sosial. Salah satu ayat Al-Quran yang membahas dukungan sosial yakni terdapat dalam surat Al-Mumtaha ayat 8, yang berarti Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Berdasarkan ayat di atas, Syihab tahun 2020 berpendapat, dalam persaudaraan kita dianjurkan untuk saling membantu antar sesama manusia, terlebih saat krisis baik dalam bentuk sedekah maupun dukungan moral. Indonesia memiliki budaya kolektivis yang cukup tinggi. Menurut Friends dan kawan-kawan tahun 2008 mengatakan bahwa nilai-nilai kolektivis tercermin dalam perilaku beragama di Indonesia. Salah satu contoh penerapan nilai Islam dalam keseharian Muslim Indonesia adalah budaya bersedekah, menjenguk tetangga atau kerabat yang sakit, tahlilan, takziah, gotong royong, pengajian, dan sebagainya. Adapun dampak positif dari keterlibatan praktik keagamaan yakni memungkinkan individu dewasa awal memiliki kesempatan dalam bersosialisasi yang dapat mempengaruhi kesejahteraan psikologis mereka, berdasarkan penelitian Milewski tahun 2017. Bentley dan kawan-kawan tahun 2020 menjelaskan keyakinan Islam dan hubungan sosial dimaknai sebagai cara menangani trauma kolektif yang telah berlangsung lama pada rakyat Somalia dan stres akut COVID-19. Terganggunya banyak sektor seperti kesehatan, ekonomi, sosial, dan kebijakan social distancing oleh pemerintah akibat pandemi COVID-19 menyebabkan peningkatan tekanan emosional dan berpengaruh pada kesehatan mental. Salik dan kawan-kawan tahun 2020 menjelaskan, resiliensi sangat diperlukan dalam menghadapi tekanan akibat pandemi COVID-19. Wahida tahun 2018 mengartikan resiliensi sebagai kemampuan seseorang, kelompok, atau masyarakat yang memungkinkan untuk mengubah kondisi kehidupan yang menyengsarakan menjadi hal yang wajar untuk diatasi. Islam mengajarkan seorang muslim untuk berikhtiar dan bertawakal ketika menghadapi masalah. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis riwayat At-Tirmizi nomor 2517 yang artinya, wahai Rasulullah, apakah saya ikat unta saya lalu tawakal kepada Allah Azza wa Jalla atau saya lepas saja sambil bertawakal kepadanya? Rasulullah menjawab, ikatlah dulu untamu itu kemudian baru engkau bertawakal. Quran surat Ar-Ra'd ayat 11 yakni tentang Allah tidak akan merubah suatu kaum kecuali kaum tersebut merubah keadaan mereka sendiri. Pada Quran surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 156 yang bermakna
Tak ada satupun orang di dunia ini yang tidak Allah uji dengan masalah dan dengan berserah diri kepada Allah atas apa yang terjadi dan mengimani segala sesuatu di dunia ini adalah miliknya, akan membuat jiwa seseorang merasa tenang dan menghindarkan diri dari sikap kecewa dan putus asa. Wahidah tahun 2018 menjelaskan, dalam Islam, resiliensi merupakan sebuah kewajiban karena dengan memiliki resiliensi, seorang muslim telah teruji keimanan serta ketangguhannya dalam menghadapi masalah. Orang yang bersabar dan tabah dalam menghadapi masalah merupakan salah satu karakteristik dari resiliensi dalam Islam, di mana kesabaran serta ketabahan sendiri adalah potensi yang dimiliki setiap individu. Usaha yang bisa dilakukan seorang muslim agar memiliki karakter resiliensi yakni dengan menerapkan dan internalisasi nilai Islam dalam kesehariannya. Berdasarkan pendapat Uyun dan kawan-kawan, tahun 2019, Al-Quran dan hadis membahas berbagai prinsip serta praktik-praktik yang diperlukan umat Islam untuk mampu menghadapi rintangan-rintangan dalam hidup, di mana nilai-nilai Islam ini membentuk etika dan sikap hidup seseorang. Kesimpulannya, penerapan dan internalisasi nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari Muslim Indonesia dapat menjadi salah satu faktor orang tersebut memiliki karakter resiliensi. Hal ini tentu saja masih perlu pembuktian secara eksperimental untuk menguji kebenaran dan mengetahui hubungan sebab akibatnya. Diharapkan peneliti selanjutnya bisa melakukan penelitian berbasis eksperimental untuk mengetahui resiliensi keislaman atau Islamic Resilience pada Muslim Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.